Jadi kalau untuk penggantian airnya, posisinya ada di sini. Untuk pengeluaran air, pengetapan, tap air. Jadi memang untuk tiap harinya harus diganti, Pak. Kalau nggak gitu nanti kotoran-kotorannya ngendap di bawah dia, ngerak. Air. Kalau ini apa namanya? Tekanan olinya. Jadi kalau ini nggak keluar birunya, otomatis oli yang di dalam nggak jalan atau berkurang olinya. Kemudian untuk oli, Pak ya, oli lubang pemasukannya di sini, terus pengetapannya ada di sini. Oli yang kita gunakan ini SAE 30. Jadi apa namanya? Yang biasa kita gunakan traktor juga kan SAE 30 untuk mesinnya, tapi kalau untuk gardannya kan 90. Tapi jangan sampai keliru oli yang untuk bensin, Pak ya, kan ada dua macam, yang SAE 30 SAE 30 yang diesel. Atau biasanya apa Meditran. Kapasitasnya ini 2 liter, Pak. 2 liter. Jadi bukan 2 liter setengah, Pak ya. Hanya 2 liter. Kalau yang 8,5 PK itu baru 2 liter setengah kapasitasnya. Kemudian untuk penggantiannya, yang pertama kali 50 jam kerja. 50 jam kerja. Jadi jangan dihitung harinya, Pak. Kalau kita hitung harinya terlalu lama. Dihitung jamnya. 50 jam kerja. Terus untuk penggantian selanjutnya dan seterusnya itu tiap 100 jam kerja. Ya. Yang pertama 50 jam kerja. Ya, yang pertama 50 jam kerja. Untuk selanjutnya tiap 100 jam kerja. Oli. Kemudian untuk air, oli, solar itu harus kita perhatikan. Solar juga jangan sampai telat. Nanti kalau telat dia susah. Anginan masuk angin nanti. Kemudian sebelum beroperasi yang harus kita cek kekencangan fan belt. Jadi untuk menyetel fan beltnya ini yang perlu kita setel adalah baut yang di bawah, Pak. bawah. Yang bawah, jangan yang ini. Kalau ini nggak ada efeknya. Mungkin yang bisa. Jadi kalau misalkan dia kendor, otomatis ini harus kita turunkan lagi. Kemudian untuk kipasnya, setelannya ada di sini, Pak. Setel kipas. Ini ada rontok. Kalau ada yang kendor, nanti akibatnya bautnya bisa lepas, ganggu ke perontokan. Bisa juga merusak sarangannya nanti. Ini, Pak ya, awas. Cek baut Nah, ini baut ini harus kita cek semua. Rompol diganti. Kalau dia patah, kalau patahnya rasanya agak susah. Biasanya dia agak kendor. Meskipun sudah kita kerasi, kalau sudah kita pakai, biasanya dia agak kendor sedikit. Harus kita kencangi lagi. Nah, kemarin saya punya Pak, kalau tidak terdapat ada batang apa ya tidak seperti khusus gucat. Kita nggak buat paten supaya lebih mudah untuk penyetelannya. Pengaturan. Kalau kita buat paten, kita las langsung, otomatis kan tidak bisa kita setel. Kalau ini kan sudah standar, Mas. Ya, standarnya memang segini. Nanti tinggal kita pelaksanaannya di lapangan seperti apa. Jagungnya kita lihat dulu besar kecilnya seperti apa. Nanti kita coba rontok. Tapi nggak usah terlalu banyak dulu. Kita coba hasilnya seperti apa. Kalau kurang sesuai nanti kita setel di bautnya.
kan bertutup bareng Pak? Iya. Jadi tutupnya dua, yang satu ini pengaman, yang satunya pintu masuknya. Terus yang untuk pertama kali Pak, ini harus kita tutup dulu. Lubang pembuangannya harus kita tutup sementara. Jadi untuk menunggu biar di sininya agak penuh. Kalau dia terlalu kosong, otomatis tongkolnya ini nanti bisa patah semua. Meskipun kita tutup pun, itu pasti masih ada yang patah. Karena kan untuk pertama kalinya dia masih kosong. Kalau sudah continue terus menerus, itu baru dia kelihatan hasilnya. Terus ya, ini pesan saya satu lagi. Ini lubang ini jangan sampai ditutup Pak ya. Kalau ini ditutup, otomatis kotoran ini akan balik lagi. Karena ini untuk pembuangan yang kulit halusnya sama yang rambut-rambutnya kalau kita pakai yang pelobotan. Paling tidak kurang lebih 1.200. Jadi di tengah-tengah ini agak naik sedikit. Jangan sampai kita penuhkan. Otomatis dia RPM-nya terlalu tinggi. Nanti resikonya banyak tongkol yang pecah. Ikut ke hasil. Oh iya. Nah, kita tunggu sampai biru ini Pak ya. Tadi kan merah. Sewaktu kita putar, ini lebih mudah daripada kita masih merah langsung kita kencangkan, dia susah bunyinya. Indikator olinya ini Pak. Indikator olinya. Kalau kita berhenti, otomatis dia langsung merah lagi. Nah, kontrol ulinya ini Pak. Begitu kita putar, kalau dia sudah biru, baru kita cepatkan.